di sini akan menjelaskan tentang laporan tahunan PT Armada Berjaya Trans Tbk pada tahun 2024. Sebagai perkenalan, perusahaan ini bergerak di bidang logistik, khususnya transportasi barang dengan armada seperti truk, kontainer, dan blind van. Laporan ini mengangkat tema tentang meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi untuk pertumbuhan berkelanjutan, yang mencerminkan fokus perusahaan dalam menghadapi stagnasi industri logistik nasional di tahun 2024. Nah, pada grafik yang ditampilkan ini menunjukkan perkembangan pendapatan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Jadi, interpretasi yang bisa kita ambil adalah pendapatan ini menunjukkan tren meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024, yaitu naik sebesar 18,7%. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan aktivitas, operasional, dan penjualannya secara konsisten. Kemudian, pada grafik ini menunjukkan perkembangan liabilitas dan ekuitas perusahaan dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menandakan adanya penambahan utang atau kewajiban mungkin untuk ekspansi. Sementara itu, ekuitas juga tumbuh stabil dari 66 ribuan juta di tahun 2020 menjadi 123 ribu juta rupiah di tahun 2024. Kemudian, pada grafik selanjutnya menunjukkan pertumbuhan laba perusahaan selama 5 tahun. Laba usaha meningkat dari 4.968 juta di tahun 2020 menjadi 11.890 juta rupiah di tahun 2024. Ini menandakan kinerja operasional yang semakin efisien. Laba tahun berjalan juga tumbuh dari 3.027 juta di tahun 2020 dan menjadi puncaknya pada tahun 2023 yaitu sebesar 10.232 juta. Lalu turun sedikit ke 6.152 juta di tahun 2024. Nah, secara keseluruhan, perusahaan tetap mencatatkan profit yang solid setiap tahunnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin-poin yang sudah ditampilkan. Kemudian dalam hal operasional, perusahaan menambah armada menjadi 225 unit yang dirincikan seperti di PPT tersebut. Nah, dari sisi pelanggan ini, perusahaan melayani korporasi besar di sektor makanan, tekstil, dan juga industri. Tak hanya itu, perusahaan juga melakukan ekspansi ke sektor properti melalui entitas anak dengan proyek perumahan subsidi di Bekasi dan properti komersial di Bali. Nah, perusahaan menghadapi tantangan eksternal berupa lemahnya permintaan pasar dan persaingan tarif jasa yang makin ketat. Kemudian secara internal dibutuhkan efisiensi biaya dan optimalisasi armada. Kemudian data menunjukkan beban langsung naik dengan angka 16,5% atau sekitar 66,69 miliar rupiah. Ini menandakan peningkatan beban operasional perusahaan. Kemudian juga perusahaan melakukan peremajaan dan penambahan armada dan juga mengadakan pelatihan keselamatan berkendara bersama Pelindo. Fokus utamanya adalah tetap pada kecepatan pengiriman, tarif yang bersaing, dan juga keamanan barang. Strategi jangka panjangnya yaitu adalah mencakup pengembangan bisnis ke sektor properti untuk pendapatan berkelanjutan, kemudian efisiensi operasional lewat digitalisasi, dan pertumbuhan moderat seiring meningkatnya e-commerce dan relokasi industri. Kemudian apa sih tantangannya? Tantangannya adalah geopolitik global antara US dan China, perubahan iklim, perang Rusia dan juga Ukraina. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah PT Armada Berjaya Trans ini berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan di tengah kondisi pasar yang menantang melalui peningkatan layanan, efisiensi biaya, dan diversifikasi usaha. Perusahaan menunjukkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi tantangan dengan strategi yang adaptif dan juga keberlanjutan sebagai fokus prospek perusahaan di tahun 2025 yang tetap optimis dan juga stabil. Berakhirlah sudah penjelasan saya tentang PT Armada Berjaya Trans. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. See you!